Kirain belum mulai. Langsung mulai. Ya, bertemu lagi ya di pembelajaran tematik sejarah Indonesia. Jurusan apa? Manlok. Oh, Manlok ya. Manajemen logistik. Manajemen lupa, logistik sorry. ya. Akhirnya bisa ketemu lagi nih sama. Ya udah, yuk langsung. Ya silakan. Tentang apa sih Perang Dunia 2 ya? Ngelanjutin Tentang ya. Perang Dunia 2 minggu lalu mantap. kan udah dibahas di pertemuan yang minggu lalu. Kalau misalnya sekarang tinggal ngebahas lanjutannya aja, masih tentang tematik juga. Kamu apa sih yang tangan aku? Jomblo. Masih tentang tematik juga, masih tentang Perang Dunia Kedua. Minggu lalu kita sampai ke, kita lihat dulu ya slide-nya. Kalau nggak salah sampai fase-fase perang. Oh, fase perang. Ini? Ya, fase Udah. perang kan ada tahap pertama, tahap kedua, ada tahap akhir ya. Titik balik ya. Titik balik. Lalu ada ya di akhir perang. Habis baterainya. Oh iya, tadi udah deh. Enggak tahu. Ya udahlah. Ya, terus. Cut ya ini. Oke. Kita mulai masuk ke akhir perang. Yang ibu bilang kenapa diambil Perang Dunia Kedua, karena memang ada kaitannya sama sejarah logistiknya juga. Karena peran logistik ini berperan penting dalam Perang Dunia Kedua. Salah satu alasan kenapa Perang Dunia Kedua dimenangkan oleh Sekutu itu juga karena peran logistiknya juga yang bagus kayak gitu. Jadi Sekutu teh. iya, Oh iya. Sekutu teh. Iya. Kenapa gitu? Enggak nanya. Iya, jadi emang peran logistiknya jauh lebih bagus, terus lebih rapi ya. iya, lebih rapi, terus teknologinya juga jauh lebih bagus juga untuk di logistiknya ya, kayak Oke. gitu. Nah, oke. Kita mulai di akhir perang ya, yang seperti ibu bilang kan di yang minggu lalu itu udah dijelaskan. Jadi di tahap pertama itu kan blok sentral yang menang terus ya, blok sentral terus mengalami kemenangan. Terus di tahap kedua ada turning point juga, di mana keadaan mulai berbalik, mulai di Stalingrad itu ya. ya, keadaan mulai berbalik. Blok sentral sudah mulai mengalami kekalahan di beberapa perang juga. Terus juga yang selanjutnya ada akhir perang di mana blok sentral itu mulai mengalami kekalahan, mulai jauh tertinggal dibandingkan Sekutu seperti itu. Nah, akhir Perang Dunia Kedua itu dimenangkan oleh Sekutu ya, jelas. Alasannya ada beberapa. Yang pertama, negara Italia. Ini kalau misalnya kita lihat dari beberapa negara ya, negara Italia adalah negara yang pertama kali dikalahkan. Hal ini disebabkan karena adanya golongan antifasis rakyat Italia di bawah pimpinan Badoglio yang bekerja sama dengan Sekutu. Yang tadi ya, kalau Italia itu memang yang pertama kali mundur dalam Perang Dunia Kedua gitu. Jadi gara-gara ada orang dalam ya. Iya, gara-gara orang dalam. Wah, menusuk dari belakang, menusuk dari dalam. pengkhianat. terus udah lanjut terus. Langsung yang kedua, ini ada kemudian Jerman juga menyerah setelah dijepit oleh Rusia dan dari timur, dan Sekutu dari barat selatan yang menyebabkan Gustav Jolt dan Laksamana Hans Georg von Friedeberg. Yes. Fried Price. Tidak maaf ya. Friedeberg, maaf. Friedeberg. Iya. Menyerah tanpa syarat kepada Sekutu di bulan 7 Mei 1945. Di Sungai Reims ya. Ini juga kaitannya dengan beberapa kekalahan dan melemahnya kekuatan Hitler juga ya. Iya, betul. Benar. Itu Hitlernya udah di bunker ya dia. Iya, udah di bunker. Bunuh diri. Iya, bunuh diri dengan ada beberapa versi ceritanya juga ya sebenarnya. Kalau Hitler ini minum sianida sih yang paling ininya kan. Minum sianida, ada juga yang bilang ditembak juga. Istrinya minum sianida, dia Hitlernya bunuh diri kan. Nembakin ini dirinya kan, kayak gitu. Tunangannya, bukan istrinya. Udah nikah. Jadi sebelum nggak ngundang. Jadi sebelum bunuh diri, dia tuh nikah dulu sama Eva Braun, nikah. Abis itu masuk kamar kan. Terus ada kedengaran suara. Enggak. Udah nikah dulu. Udah nikah dulu. Dia nggak ngomong.
Astagfirullahaladzim. Tapi si menteri-menterinya itu ngedenger dua suara tembakan gitu. Sedangkan yang sekali ditembak itu pasti nih kan katanya iya ke sini ke mulut, terus ya kebayang lah kalau lihat di film-film juga kalau sekali tembak juga ke sini udah mati langsung ya. Iya benar. Tapi ngedengarnya 2 tembakan. Kalau Eva Braunnya minum cyanida. Itu yang dikasih sama Hitler. Iya, kan? sama Hitler. Jadi sebenarnya ya tadi Hitler, ya tadi kan sebenarnya minggu lalu tuh aku udah sempat ngebahas tentang Hitler juga sedikit. Iya. Dia kan dibilang Führer juga kan. Iya. Ya kan dia Führer juga kan. Iya. Panglima tertinggi ya. Iya. Dia orang yang paling tinggi gitu di Kaisar Jerman. Kanselir. Iya. Paling tertinggi di Jerman, terus juga memang kekuatannya tuh bukan kekuatan yang biasa ya. Dia tuh kalau misalnya dibilang dia salah satu tokoh yang cukup memiliki pikiran yang gila gitu. Ya, yang gila gila lah gitu ya. Juga. Kejam banget kayak gitu. Nah, alasannya juga salah satu kenapa dia bunuh diri karena dia nggak mau tubuhnya dipegang sama musuhnya kan. Betul. Salah satunya gitu. Jadi dibakar kan sama menteri-menterinya. Habis itu dibakar sama menteri-menterinya kayak gitu. Jadi itu sebenarnya alasannya, dan sebenarnya juga agak mengenaskan juga sih untuk Jerman ini karena di Perang Dunia Kedua ini yang memulai Perang Dunia Kedua yaitu adalah Jerman memulai dengan menyerang Danzig. Itu terus akhirnya kalah juga yang kalah. Perang Dunia I juga gitu kan. Perang Dunia I juga yang gitu mulai gitu kan. Dia juga yang kalah. Iya, dia juga yang kalah. Merasa terhina. Polanya berulang ya. Iya, merasa terhina, muncul Perang Dunia Kedua. Kembali lagi kalah seperti lagi kayak gitu ya. Kau ya terus mau nyanyi? Enggak. Aku kasih lapak nih. Enggak. Next. Oke. Terus ada Jepang menyerah setelah dijatuhkannya bom atom ke kota Hiroshima 6 Agustus 1945 dengan kata sandi Little Boy. Yes. Dan Nagasaki 9 Agustus 1945 dengan kata sandi Fat Man. Ini bomnya ya. Ini bomnya. Nah, sebenarnya enggak sih, ini enggak ada kaitannya, tapi jadi tiba-tiba teringat sama bom yang kemarin di Bandung. Ada yang bilang Beirut, ada yang bilang kan dia mirip sama bom atom ini ya. Tapi ada pernyataan lagi ternyata berbeda ledakannya kayak gitu. Ternyata berbeda, cuman memang kehancuran kotanya hampir-hampir mirip ya. Hampir-hampir sama ya? Mirip Beirut ya. Bener-bener rata dan memang satu kota tuh rata seperti itu. Nah, kalau misalnya kalian ngebayangin ya seperti itu, Hiroshima Nagasaki dijatuhkan bom atom. Teknologi baru tuh ya? Iya, itu teknologi baru pada saat itu yang bahkan pemerintah Jepang pada saat itu nggak pernah expect bahwa akan diberikan hadiah seperti itu. Hadiah seperti itu sama Amerika Serikat kan. Karena memang ya tadi itu teknologi baru yang bayangkan bagaimana besarnya kekuatan bom itu gitu. Sampai bisa menghancurkan satu kota. Dan melemahkan, langsung hancur kan kekuatannya karena memang itu juga ada kekuatan ekonomi juga kan di situ. Karena itu kan apa sih namanya, kota ekonomi kan, makanya diserang kota kan? Ekonomi, kota industri juga kan sebenarnya ini memang ya tadi Amerika Serikat juga menjatuhkan bom nggak asal ngejatuhin aja, dia tahu target-targetnya di mana seperti itu. Luar biasa. Next. Okay. Lalu sebab-sebab kekalahan negara sentral. Pertama, negara-negara sentral secara potensi tidak memiliki sumber-sumber alam yang penting untuk perang. Ngap. Kenapa ya? Kenyangan ya? Habis makan. Tadi nggak ngap, sekarang ngap. Kayak gitu. Negara kedengarannya. Terus ngap. Next, ya intermezzo atau intermezzo ya. Ibunya ngap ini. Negara-negara sentral secara potensi tidak memiliki sumber-sumber alam yang penting untuk peperangan. Jadi ya tadi memang negara-negara sentral ini kalau misalnya dibilang sumber daya alamnya juga memang terbatas. Jerman yang nggak punya situ juga. Oh iya, serba salah saya. Kata si anak-anak ibu, yang bener tuh ngajarnya. Apa ya? Yang nggak punya pintu masuk tuh Jerman kan? Jerman kan, yang ngambilnya pintu Rusia. Iya, pintu Rusia. Itu Jerman itu juga salah satu juga kan alasannya kenapa dia nggak
terbatas gitu secara potensi alamnya. Terus juga kalau misalnya Jepang sendiri juga dia terbatas, cuman ya tadi akhirnya dia mencari wilayah-wilayah yang bisa memenuhi kebutuhan perangnya. Makanya ngejajah kita ya. Ya makanya Menduduki ngejajah kita ngejajah Manchuria, Manchuria apalagi tuh Vietnam, Thailand juga. Thailand dan beberapa negara-negara lain yang untuk memenuhi potensi alam untuk kebutuhan perangnya betul. seperti itu. Ya tapi kan memang tidak mencukupi sampai di situ ya. Itu jumlah negara sekutu dan daerah-daerah jajahan yang memiliki bahan-bahan strategi yang terpadu kuat. Tadi kekuatannya lebih banyak di sekutu, salah satu menang perang juga. Inggris tuh negara jajahannya banyak banget kan, Banyak banget, kayak apa ya, bahkan anaknya aja sampai sekarang banyak. iya anaknya banyak ya. Iya, kayak gitu. Sampai ya pokoknya lihat deh bendera-bendera dunia yang ada bendera Inggrisnya, berarti itu masih jadi anaknya Inggris ya. Iya, benar-benar kayak seperti gitu. itu. Bahkan wilayah Asia Tenggara aja beberapa itu punya Inggris Punya ya sebenarnya Inggris. Iya, dulunya. dulunya. Gitu. Dulunya itu jajahan Inggris juga. Iya. Jadi memang kalau misalnya dibilang wilayah jajahan Jepang sama Inggris jauh lah. Jauh loh. Jadi pemenuhan kebutuhannya lebih bagus di bagian sekutunya Iya. seperti itu. Apa Inggris tuh disebut apa ya, negara yang tidak pernah terbenam mataharinya kan. Iya. Gara-gara negara jajahannya ini banget, banyak banget Dan kayak loyal gitu. banget sih, bingung ya, loyal banget ya sama Iya. Inggris. Karena dipinterin negara-negara. sama Inggris. Iya beda. Nah itu juga aku nggak ngejelas. Ini harusnya memang nggak dijelasin. Soalnya kan tipe-tipe kolonialisme itu kan ada beberapa juga ya. Ada tipe kayak misalnya kita gini deh, tipe kolonialisme Inggris sama tipe kolonialisme Belanda itu kan berbeda banget kan. Kalau Inggris kan dia dibikin pinter nih rakyatnya biar nanti juga bisa menjadi pasar industrinya juga betul. kan. Kalau misalnya kita kan dibodoh-bodohin kan. Maksudnya kita dimonopoli. Jadi kita memang dari dulunya kenapa kita jiwanya kayak budak banget, karena memang kita dari zaman dulunya kita diperbudak terus gitu sama Belanda, karena mereka pun nggak pernah mau memberikan pendidikan juga ke kita kan. Baru 1900-an baru. Iya, 1900-an 1900-an itu kita baru dikaih pendidikan. Tapi itu juga orang-orang tertentu aja. Iya, biasanya kayak anak-anak bangsawan kayak gitu. Kalau kamu anak pejabat kamu boleh sekolah, kalau kamu anak petani kamu nggak boleh sekolah gitu dulu mah. Paling pendidikan legal ilegal yang banyak tuh dulu ya. Sekolah partikelir ya. Sekolah partikelir. Iya, partikelir. Next. Terus masuknya Rusia ke dalam sekutu. Masuknya Rusia ke dalam sekutu ini juga memberikan pengaruh yang cukup besar. Ditambah lagi ini karena kekuatan militer sekutunya militer Rusianya yang memang sangat amat kuat. Ada istilahnya nggak sih? Apaan? Russian roulette. Lagu Rusia apa sih? Kalau ngomongin Rusia tuh kita kesana terus. Ya terus. Itu terus juga teknologi persenjataannya sudah mulai maju kan kalau Rusia itu. Jadi kebantu banget nih sekutu sama Rusia. Apalagi tentaranya juga tahan banting ya. Tentaranya Rusia karena kan dingin kan wilayahnya. Itu yang cerita siapa ya? Lupa aku. Surat dari Stalingrad. Iya ya. Yang dia harus ngelawan juga kedinginan. Iya itu Stalingrad. Iya benar. Itu baca deh buku surat dari From Stalingrad sih lupa ya, surat dari Stalingrad ya. Itu. Jadi mereka tuh juga berperang sama cuaca sebenarnya. Jadi tidak hanya sama manusia ya, tidak hanya sama alamnya. manusia tapi sama alamnya juga, dan luar biasa serius. Gitu. Terus majunya teknologi pihak sekutu ini yang tadi Ibu bilang ya, teknologi persenjataannya juga ya kan. Bom itu atom juga kenapa? Bom atom. Oh iya, bom atom yang tadi itu kan langsung bikin ya udah KO mau gimana. Tertinggal sebenarnya kalau misalnya dibilang menurut aku ya kayaknya Jepang juga belum terlalu siap untuk ikut dalam PD2 sih sebenarnya. Iya. Kalau misalnya dari teknologi dan yang lain-lainnya. Sebenarnya teknologinya bagus, cuman lebih bagus lagi Amerika gitu. Iya, kayak gitu. Bagus, maksudnya jadi lebih maju lagi. Tapi jadi kayak gimana gitu. ya? Menurut aku kayak dia itu sebenarnya yang paling bagus tuh modal nekatnya sih. Iya. Untuk ikut dalam semangatnya Bushido-nya itu kan. Iya benar. Semangat itu Bushido-nya benar. Next. Oke, ada perjanjian ini setelah berakhirnya Perang Dunia Kedua.
diselesaikan lagi dalam bentuk perjanjian perang untuk mengakhiri Perang Dunia Kedua. Ada 3 perjanjian, ada perjanjian Potsdam, San Francisco, dan juga perjanjian Paris. Paris in the rain. Ya, love. Sampai jumpa di part 2. Dadah. Cukupkan dulu ya. Dadah. Oke.